Mari lumpuh juga boleh, udah belanja. Shopping untuk shopping untuk kakak sendiri itu sebagai healing apa Ya, salah satunya juga untuk healing. Untuk aku udah berjuang, udah bertahun-tahun ibaratnya pengen dong sekali-kali nyenengin hati. Oke, Kak kemarin habis dari luar negeri juga mungkin dalam rangka apa nih Kak? Oh, kemarin aku ke Jepang ya untuk biasa mensupport timnas kita, dan itu adalah pertandingan terakhir di round 3 gitu, dan alhamdulillah timnas sepak bola kita sudah masuk ke round 4, dan Oktober nanti udah aku persiapkan untuk cuti juga karena selama round 3 ini aku belum absen. Semua 10 pertandingannya aku datang, baik itu aku ditemenin suami, baik yang aku sendiri, dan aku bersama teman-teman. Dalam kemarin ke Jepang, alhamdulillah aku ditemenin sama ponakan aku, karena kan suami aku masih tugas. Itu biasanya nonton aja Kak atau sambil liburan juga atau gimana? Ya biasanya kalau di luar negeri, aku sekalian liburan dong. Ya kan sambil menyelam minum air. Apalagi kemarin aku ngajak ponakanku, dia baru pertama kali ke Jepang, jadi sekarang aku ngajakin dia main-main lah. Ya mungkin karena kemarin aku dibolehin karena aku ngajak ponakan ya. Kalau aku sendirian pasti nggak dibolehin. Kemarin sampai di notice katanya sampai salah satu pemain timnas ada yang notice juga ya, Nathan Choi ya. Oh, Nathan Choi, iya, alhamdulillah. Jadi memang maksudnya kebanyakan dari pemain timnas tuh udah notice aku, maksudnya karena udah sering, karena memang aku setiap pertandingan itu suka ada gitu, baik itu aku langsung di lapangan maupun aku suka kadang memang nginep satu hotel dengan mereka, karena gini loh, kalau aku sendiri aku lebih milih hotel yang dekat dengan pemain, bukan karena apa, untuk keamanan juga. Bukan apa, jadi biasanya kan lebih aman, penjagaannya lebih aman, banyak polisi gitu loh, dibandingkan aku harus stay di hotel yang lain yang aku juga nggak tahu keamanannya seperti apa gitu, lebih ke situ. Jadi itu bukan yang pengen kayak stalking gitu, aduh enggak deh, ya kebetulan aja ketemu di lobby nggak berusaha untuk ngejar-ngejar sih enggak. Dan alhamdulillah kemarin aku ngajak ponakanku, ya aku jalan-jalan sendiri lah. Gitu. Tapi kan sampai ngenalin gitu loh Kak, ibaratnya akhirnya ada salah satu pemain ada yang ngenalin kakak gitu. Oh iya, banyak, kemarin ada Ivar Jenner yang langsung juga salaman gitu, apalagi kalau Martin Paes langsung malah nyalamin duluan kayak gitu. Kalau kemarin Nathan dia langsung ting. Enggak, karena emang aku udah deket sama keluarganya, sama bapak ibunya. Alhamdulillah aku sering komunikasi, DM-an sama pacarnya Nathan juga, si Veve. Aku masih sering DM-an juga, walaupun kayak misalnya kemarin mereka ada gitu, tapi aku kan ya dengan kesibukan masing-masing aku nggak bisa nemuin langsung mereka, buat secara keep kontak kita selalu keep kontak kayak gitu. Veve juga ngirimin aku produk terbarunya si Nathan kayak gitu, biasalah kita saling support. Ini dari bola kayak jadinya bestie ya. dari bola jadinya kemana-mana nih Kak, dan sampai kakak fokus itu ya untuk mengikuti bola ini. Sebenarnya ini adalah hobi yang tertunda. Aku itu dalam keluarga aku paling suka sepak bola, itu cuma aku satu-satunya. Aku dari mulai SD aku tuh suka banget, bahkan aku waktu udah pindah ke Jakarta, yang temen ngobrol aku tuh driver aku. Kan aku waktu aku SMA aku antar jemput driver kan. Nah, justru aku yang ngobrol sepak bola itu ya sama driver aku, karena dia memang pemain sepak bola di kampungnya. Jadi makanya nyambung. Karena kalau di rumah nggak ada yang nyambung, aku mau ngomong apa apapun, wah itu Kurniawan, wah itu kan lagi zamannya Mas Kurniawan, Bima Sakti, Hendro Kartiko, terus Bambang Pamungkas, Firman Utina, nggak ada yang tahu keluargaku. Kakak sampai main bola juga nggak sih? Bisa bilang kan cewek kan ada aja yang suka main bola tuh. Enggak sih, suka mau main bola iya. Zaman dulu waktu SMP ya maklum lah ya, suka sama ekskul bola gitu kan, suka ngintip-ngintip ke lapangan gitu, itu yang cakep gitu. Udah cekil sejak kecil. Tapi dulu tuh sempat kayak pengen ngimpi tuh kayak pengen punya pasangan dulu ya, pemain bola tapi dapetnya pilot gitu. Pernah
Pernah juga sempat dekat sama pemain bola tapi di kampung. Oh. Bukan main bola Beneran? profesional, bukan. Oh. Ya memang dulu masih kecil kan. Waktu aku di Jakarta ya memang aku udah fokus dengan keartisan aku. Terus ditambah lagi keluarga aku juga nggak ngedukung hobi aku, dan baru bahkan suami aku itu juga nggak ngedukung karena kan takut gitu loh, di rame-rame kayak gitu tuh takut. Konser aja pun nggak pernah dibolehin. Nah terus akhirnya, padahal aku nyanyi ya, Iya. biasa dikonserin ya, tapi kalau datang ke konser nggak boleh. Begitu protektifnya kan? sangat keluarga aku sangat overprotective, suami aku juga sangat. Nah kemarin alhamdulillah pas kita sudah pindah ke Qatar, pasti dengan kita udah pede aja kan. Secara kan Qatar negaranya sangat-sangat aman, hukumnya pun juga sangat keras ya. Tapi karena kita ngelihat ibaratnya HP ketinggalan aja tuh ketemu gitu loh. Orang sana itu nggak ada yang pencurian apapun, nggak ada kan. So akhirnya suami aku ngizinin. Terus udah ngelihat, oh ini loh pada sama supporter juga gitu kan. Bahkan aku berbaur kan sama supporternya. Terus ya memang, oh artis, ya, biasa ngajakin foto. Oh it's okay, mereka sangat-sangat sopan, aman, damai. Enggak yang seperti kita pernah bayangkan kalau misalkan ada kerusuhan apa. Mungkin kalau klub iya, tapi kalau negara itu sangat-sangat kondusif karena yang dibela satu kan, negara. Dan akhirnya dari itulah sampai sekarang aku belum berhenti. Bahkan sampai aku berkesempatan untuk nonton klub-klub internasional idolaku juga gitu. Kemarin sempat nonton Real Madrid sama Barcelona, sempat nonton PSG juga gitu. Jadi apa ya, aku bilang ini hobi yang tertunda. Tapi sekalinya dapat kesempatan nggak bisa direm. Kak, kalau bicara lagi soal budget nih, budget untuk nonton bola apalagi ke luar negeri, biasanya seperti apa tuh? Udah kayak belanja baju sih. Udah kayak belanja baju, jadi udah nggak kehitung juga. Karena aku mikirnya ya itu bagian dari hobi aku, dan salah satunya juga untuk mendukung negara juga. Dan kalau mungkin ada beberapa teman netizen tahu gimana sepak terjang aku untuk membela negara, ibaratnya kan nasionalisme ya gitu. Karena nggak cuma di timnas juga, tapi memang aku di dunia pageant kayak Miss. Makanya kan aku kenal sama Miss-Missnya dari Kak Ivan, kayak gitu deket banget karena mereka aku dukung. Nggak cuma aku dukung lewat media sosialku, aku nge-vote bayar. Semilitan itu gitu. Jadi sampai malah bojoku, ini apa kartu kredit, ini apa ini, itu dibaca ini nge-vote apa ini ibu. Jadi akhirnya aku nge-vote untuk pageant ya. Kak, ngomong-ngomong soal protektif kan, ini kan suami kan jadi lagi tugas ya, pilot. Apalagi kan sedang di tengah, apalagi lagi sedang konflik nih saat ini. Khawatirnya kamu seperti apa sih ke suami? Sangat. Bahkan aku tuh hampir tiap menit, tiap jam udah ngeliatin YouTube kayak gitu kan. Kalau misalnya aku nggak bisa nonton berita gitu, perkembangan berita, terus Instagram juga tentang konflik yang lagi di Timur Tengah sekarang kan gitu ya. Sangat khawatir. Aku cuma bisa ya kalau nangis, aku sholat, makanya yang bisa memprotek ya pasti Allah SWT kan. Jadi ya dengan cara aku berdoa itu yang mungkin lebih menenangkan aku, karena ya nggak dipungkiri lah, sangat khawatir gitu. Bahkan ya banyak airspace yang ditutup juga, jadi banyak yang terdampak lah ya. Bahkan jemaah haji juga masih yang tertunda kepulangannya juga ada, banyak kayak gitu, banyak lah. Dan ya semoga konflik ini bisa segera berakhir, karena ya kok pas banget pas suami pas di sana, pas banyak sekali konflik gitu. Hebat. Kembali lagi penjagaan yang terbaik pasti dari Allah SWT. Tapi sejauh ini aman Kak, ibaratnya suami? Aman, alhamdulillah aman. Ya penjagaan pastinya sih, kalau misalkan lagi ada warning udah dikasih tahu, jadi udah siap sebelumnya.
Oke. Kamu sendiri tuh kondisi ayah saat ini seperti apa? Oh ya, alhamdulillah sangat bersyukur banget. Berangsur-angsur Bapak udah lebih membaik. Tapi ya gitu, kayak kemarin masih terapi kayak gitu. Ya baik dari jantungnya, terus kakinya, karena ada pengaruh gitu. Jadi kayak kemarin itu setelah ada serangan kayak gitu, kaki Bapak tuh jadi lemes. Jadi mungkin ya karena ya stroke ringan lah ya, bisa dibilang serangan gitu. Jadi masih harus terus terapi, masih harus terus rajin-rajin ke lab kayak gitu. Karena waktu tahun lalu di Agustus itu dokter udah bilang kalau ini Bapak serangan lagi, ini akan lebih parah Pak. Dan ternyata Bapak kemarin di Januari ya itu sakit lagi dan benar emang lebih parah. Jadi makanya kita benar-benar ngeprotek banget, karena gimana ya, Bapak udah pasang ring, udah merasa sehat, udah merasa ini, jadi udah bebas gitu. Padahal ya masih belum bisa sebebas itu kan, namanya juga dengan bertambahnya usia, dengan kondisi usia yang Bapak udah sepuh, ya pasti lebih rentan. Emang nggak bisa diem kegiatan gitu kan? Kak Fitri sampai batasi kegiatan untuk berobat? Kalau ya kemarin ya, tapi alhamdulillah karena sekarang sudah aku melihat Bapak udah lebih baik, Ibu juga udah maksudnya sudah lebih kalau orang Jawa itu namanya udah lebih tegen tuh lebih kuat lah gitu, udah lebih kuat untuk misalkan nemenin Bapak gitu. Karena memang yang menguatkan itu ya aku, kakak-kakak aku gitu ya. Kayak waktu di rumah sakit itu, waktu itu pas aku yang jagain, kalau aku nggak kuat ya ikutan panik semuanya bareng gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah akhirnya aku cepat nyari bantuan dokter, akhirnya Bapak cepat ditanganin. Karena waktu itu habis keluar dari ICU, baru aja keluar, belum lama Bapak serangan lagi. Dadanya panas, ternyata cairan di paru-parunya semakin banyak, akhirnya harus dikeluarkan gitu. Itu bulan kapan Kak? Bulan Januari Februari kemarin kayak gitu. Tapi ya waktu kemarin pun sempat pulang ke rumah, masuk lagi kayak gitu. Jadi masih makanya kita harus terus standby. Bang ayah tipe yang nggak bisa diem ya? Nggak bisa diem, sama sekali nggak bisa diem. Tetap nyetir, padahal ya, tapi masih nyetir yang komplek aja ya gitu, nggak boleh jauh-jauh. Paling ke masjid itu udah nggak boleh, misalnya nggak mau tuh, misalkan Pak ini lagi hujan di rumah aja kayak gitu, enggak, ya udah langsung nyetir gitu kan, ya kayak gitu kan kita nggak bisa ngarang gitu. Terus jadi akhirnya ibuku juga yang kayak jantungan juga gitu kan, karena nggak bisa dilarang. Aduh ini gimana, di satu sisi Bapak harus istirahat, di sisi lain ya Bapak jiwanya masih pengen ya bersosialisasi gitu, jadi ya repot. Tapi kalau dari kakak sempat ngasih kayak larangan untuk atau jangan untuk bapak itu? Iya. Cepat sembuh. Sudah sering. Sangat sering. Karena kebetulan kan aku anak bontot yang bapak itu kalau aku yang ngomong bapak manut. Jadi akhirnya ya aku yang kalau udah kakak-kakak terus ibu udah nggak mempan, aku pasti yang maju. Oh. Gitu baru oh iya gitu. Kayak apa misalnya Kak? Banyak sih, kayak contoh kecil pakai masker. Bapak harus pakai masker terus kalau keluar kayak gitu. Oh, iya lali gitu kan, Pak gitu kan. Nggak boleh lupa Bapak. Ayo loh, kemarin udah berkali-kali masuk rumah sakit, biayanya juga nggak kecil gitu kan. Jadi demi hanya untuk pakai masker aja loh Pak, kan lebih gampang kan gitu. Oh iya, nanti lupa lagi tapi. Oh. Gitu. Oke, Terima kasih ya Kak. Oh ya.